produktif, ciri kita produktif itu adalah ada outcome, ada hasil dari apa yang kita lakukan. Nah, jadi produktivitas di sana. Nah, maka teman-teman, bagaimana tips agar kita bisa produktif? Ya, insya Allah akan kita bahas beberapa seri ke depan. Hari ini Abi hanya akan membahas satu tips untuk kita bisa produktif. Satu dulu ya, nanti kita akan bahas beberapa tips ya. Cara kita untuk bisa produktif yang pertama adalah miliki yang namanya daily accountability atau miliki rencana harian. Nah, jadi untuk kita bisa produktif adalah miliki daily accountability atau rencana harian. Nah, apa rencana harian? Contoh rencana hariannya adalah, misal ya, contoh rencana harian. Bangun pagi kayak gini, gitu ya. Ambil satu kertas, ambil satu buku, saran saya maaf, bukan kertas, buku, saran saya. Punyalah buku, atau kalau sudah punya iPad, pakailah iPad. Kalau sudah punya mungkin gadget yang bagus, pakai gadget yang bagus, agar nggak gampang hilang datanya. Maka setiap pagi selalu buat ya daily accountability atau rencana kerja harian. Ya, masukkan ke dalam hari ini kalau kita dikasih sama Allah 24 jam, apa yang kira-kira akan kita optimalkan? Kalau Allah kasih kita mata uang yang namanya waktu 24 jam, apa yang akan kita hasilkan? Nah, kenapa transaksi kita dengan Allah, sang pemberi waktu. Nah, maka ketika Allah memberi waktu, kita buat, oke, hari ini produktivitas saya akan apa aja? Satu, saya akan pagi ini sowan satu rahim ke tempatnya Ustadz Toha. Oh, silaturahim itu ada nilai ibadahnya enggak? Oh, silaturahim itu banyak nilai ibadahnya, apalagi mengunjungi guru. Oke, toib. Pagi setelah dari ngisi ngopi pagi, pertama berarti kalau agenda saya satu ngisi ngopi pagi. Nah, toibul ilmi, belajar berbagi, ya. Semoga menjadi amal jariah. Dua, apa nanti sarapan dengan Ustadz Toha gitu sampai mungkin jam 7 sampai apa namanya sampai jam 9. Tiga, perjalanan ke Bali, ya. Ngapain ke Bali? Mau ngisi KLP. Empat, malam ngumpul sama teman-teman di Bali. Ah, jadi mungkin aktivitasnya kayaknya mungkin nggak banyak, hanya empat, tapi insya Allah ini padat-padat. Nah, yang lain apa? Koordinasi dengan kantor, ngecek kerjaannya apa. Nah, ini semua bisa di listing hari ini. Ada beberapa yang di listing. Jadi artinya apa? Oh, perjalanan saya dari Bojonegoro sampai ke Surabaya makan waktu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 jam. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, itu sudah ditulis list. Oh, satu, koordinasi tentang progres pengembangan pondok peradaban sumber berkah di Batu. Dua, ngecek pekerjaan di kantor. Tiga, cek koordinasi laporan-laporan di grup coaching. Empat, nah itu sudah kita buat. Namanya apa? Daily accountability. Sehingga pastinya ketika kita sudah susun, dari mulai pagi sampai nanti malam, kok kita lihat, kok hari ini kok nggak ada yang penting yang saya kerjakan ya? Kok belum ada pekerjaan ya yang kira-kira bisa saya kerjakan dengan optimal ya? Nah, maka disitulah letak kita berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Amal soleh apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Nah, mulai rencanakan. Gelisahlah kalau satu hari buku daily accountability Anda masih kosong. Masih belum ada amal soleh yang bisa dikerjakan. Berarti apa? Allah udah titipkan waktu, titipkan tenaga, titipkan pikiran, titipkan ilmu, titipkan harta, titipkan semuanya. Kok kita tidak produktif? Itu satu kerugian. Orang yang sangat merugi. Nah, maka sahabatku sekalian, ayo kira-kira apa yang akan Anda produktifkan hari ini? Apa produktivitas Anda hari ini? Apa yang akan Anda hasilkan? Apa yang akan Anda kerjakan? Maka setiap pagi seperti ini sebelum memulai hari, setelah bangun subuh, setelah ikut kajian, tulis. Oh, hari ini saya akan A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Kerjakan itu. Sehingga apa? Sehingga hari kita akan optimal. Seperti tadi yang sudah kita kutip di ayat di awal. Selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka bekerja keraslah untuk ya pekerjaan berikutnya, untuk persoalan berikutnya, ya. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetap bekerja keraslah untuk urusan yang lain. Faida warok tawan. Maka inilah yang harus kita lakukan. Tahu ini betul ya. Ilmi. Nah, inilah yang harus kita lakukan agar kita bisa optimal, sahabatku sekalian. Nah, maka yuk kita latihan untuk bisa produktif nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa di sini yang sudah biasa membuat daily accountability atau sudah terbiasa untuk membuat apa namanya laporan harian? Nah, jadi bukan laporan ya, maksudnya setiap hari sudah biasa membuat action plan harian. Coba di kolom chat, Abi pengen lihat. Saya, wah, kayak gitu. Pak Padi Solo, alhamdulillah sudah. Pak Dewi, alhamdulillah sudah.
Yang lain ada lagi? Baru dua. Nah, Bu Siti Sugesti sudah, alhamdulillah sudah, tapi belum istiqomah. Saya kadang-kadang, nah yang kadang-kadang maka harus diistiqomahkan, ya. Ya, Dedi sudah, alhamdulillah, Rami sudah, Mas Johan Pekalongan, Mbak Fitri, alhamdulillah. Pakai Trello bagus, pakai Trello juga. Oke. Tapi lebih memudahkan ketika Trello itu adalah project management. Kalau daily accountability itu simpel aja catatan untuk kita tahu pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain. Sudah istiqomahnya coach. Masya Allah. Alhamdulillah. Kadang-kadang. Baik, bertahap. Nah, alhamdulillah. Bagi yang sudah melakukan, nah maka apa? Setiap malam sebelum kita istirahat, kita asesmen atau kita hisap diri kita sendiri. Kita sudah punya checklist. Hari ini kita mau ngapain aja. Sebelum tidur cek. Ini tadi dikerjakan nggak? Ini hasilnya gimana? Ini sudah selesai atau belum? Agar apa? Kita tahu besok pagi pas kita mau buka, mana yang belum selesai, kita masukkan lagi daily accountability berikutnya. Mana yang sudah selesai, kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, semoga Engkau jadikan aktivitas ini adalah amal ibadah yang Kau terima. Semoga Kau jadikan aktivitas ini adalah amal soleh yang mengalir pahalanya buat kami sekeluarga. Semoga Kau jadikan aktivitas ini adalah penggugur dosa-dosa kami di masa lalu. Doakan itu. Ya, agar menjadi amal ibadah yang luar biasa. Nah, maka apa? Maka jangan lupa aktivitas pagi dan sebelum tidur. Banyak orang pagi hari ya tidak dimulai dengan rencana yang baik, tidak dimulai dengan ibadah yang baik ya. Bangun tergesa-gesa, kesiangan, berangkat dengan mood nggak enak sampai kantor, wah sudah rasanya sudah nggak nyaman, gitu ya. Akhirnya apa? Auranya negatif ya. Nah, udah aktivitas seharian pulang mau tidur, sebelum tidur masih belum sempat untuk apa namanya mengevaluasi hari ini mana saja yang sudah dikerjakan, mana yang belum karena sudah capek, emosi dan lain-lain. Bahkan mungkin lupa untuk apa namanya sebelum sebelum tidur juga mungkin lupa berdoa dan lain-lain. Tidurnya nggak efektif, tidurnya nggak berkualitas, bangun pagi badan sakit semua. Terus saja seperti itu rugi banget. Maka apa? Ayo latihan dari sekarang, bangun pagi, usahakan sudah apa namanya pagi hari sudah tahajud, setelah tahajud lanjutkan dengan sholat subuh ya, sholat subuh, kajian-kajian isi dengan ilmu dan Quran. Masya Allah ya, tadi banyak yang tadi pas di awal masuk Abi mendengarkan sudah tilawah pagi ya, jangan lupa sedekah subuh. Selesai sedekah subuh, nah sudah seret sebelum syuruk atau setelah syuruk isi daily accountability, ini yang mau saya kerjakan hari ini produktivitas. Nah itulah apa yang akan kita lakukan, jihad fisabilillah kita, istilah saya, apa aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan harus bernilai ibadah, harus bernilai perjuangan kita kepada Allah. Terus tulis. Lalu apa? Sembari jalan biasanya 2-3 jam sekali Abi cek, lihat, oh ini sudah, oh ini belum, ini sudah, ini belum. Lanjut sampai dengan sore malam hari dievaluasi. Doakan semoga Allah terima. Nah, itulah sedikit tips ya untuk kita bisa produktif. Poin yang pertama ya, yaitu apa? Membuat yang namanya rencana harian ya. Jadi daily accountability. Setiap hari ya membuat akuntabilitas harian dengan membuat apa? Rencana dan dievaluasi. Rencana dan dievaluasi. Wah itu Masya Allah. Kalau antum istiqomahkan kayak gitu setiap hari gitu, maka kita akan ngelihat hari-hari kita akan jadi jauh semakin produktif, jauh semakin baik, jauh semakin bermanfaat. Dan rasa-rasanya sayang sekali kalau ada waktu yang kosong gitu ya. Kenapa? Karena sejatinya ketika waktu itu kosong, maka ada kesempatan untuk setan menggelincirkan kita kepada kemaksiatan. Maka ya, kecuali kalau antum imannya sudah tebal sekali, kalau Anda kan timahnya masih tipis. Jadi apa yang dilakukan? Isi terus ya waktu-waktu yang kosong itu dengan produktivitas yang positif agar tidak sampai terjerumus kepada kemaksiatan dan ke hal-hal yang tidak diinginkan. Insyaallah itu pagi hari ini sebelum kita masuk tanya jawab, saya kembalikan dulu kepada Ustadz Happy. Ya, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Kita lanjutkan lagi nanti di sesi tanya dan jawab. Terima kasih banyak. Tafadhol, Ustadz. Baik, terima kasih Abi Ridwan telah menyampaikan materi itu tentang produktivitas. Jadi caranya kita harus bikin daily productivity. Jadi untuk mencatat aktivitas harian biar semakin produktif, semakin bermanfaat. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu semuanya, kalau ada pertanyaan bisa langsung menanyakan atau langsung
mengirim pertanyaan lewat kolom chat juga bisa. Sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, mengetik izin untuk menyampaikan informasi donasi Pondok Usman. Monggo Bapak Ibu bisa yang berkenan bisa menyalurkan donasi ke Pondok Usman di nomor yang sudah dikirimkan. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur sahabat surga Pondok Usman bin Affan yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membantu di dalam berbagai program kegiatan di Pondok Usman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan keberkahan yang berlipat ganda dalam segala urusan dan menjadi amal yang tiada putus di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang bertanya bisa baik eh, Firdan, ini ada pertanyaan di kolom chat. Langsung saya bacakan ya. Pertanyaan dari Ibu Mut, Mut apa? Pertanyaannya, Coach, bagaimana kalau banyak distraksi setelah kita menyusun rencana hari ini dan cara membuat skala prioritasnya gimana? Baik. Bagaimana cara kita kalau banyak distract setelah kita menyusun rencana hari ini dan cara membuat skala prioritasnya? Baik. Nah, kalau saya pribadi ya, caranya adalah apa? Memprioritaskan mana yang sudah direncanakan. Jadi misalnya ada hal-hal yang berpotensi mendistrap ya saya prioritaskan yang utama gitu. Mana yang sudah direncanakan. Contoh hari ini, oh saya sudah punya plan A, B, C, D, E. Oh kok ternyata hari ini ada yang ngajakin janjian apa segala macam, ada ketemuan mendadak, ada yang distrap ya pasti akan saya apa namanya serahkan dulu kepada tim ya jadi ada filtering gitu ya jadi artinya tidak semua hal saya iyakan gitu jadi tidak semua diiyakan itu artinya apa banyak dari kita kadang gampang biasanya orang yang gampang ke distrap itu adalah orang baik yang gampang mengiyakan ketika ada orang minta tolong mau ketemu mau apa segala macam kalau anak sekarang kalau misalnya ada orang mau ketemu ada hal-hal yang kira-kira berpotensi ngedistrap gitu ya. Nah, maka pasti Anda lewatkan dulu admin, lewatkan dulu anak-anak gitu. Nah, kalau misalnya antum belum punya admin atau belum punya sekretaris, ya cara paling sederhananya adalah fokus pada apa yang sudah direncanakan dulu. Hal-hal yang sifatnya berpotensi mendistrap itu dipending. Nah, Mas Mut coba open open mic. Yang dimaksud mendistrap ini contohnya yang seperti apa kalau di aktivitas antum? Karena setiap orang punya perbedaan distrapsinya. Silakan, Mas Mut. Terima kasih Coach. Ya, Biasanya itu dalam satu hari kita seringnya kan sudah buat planning hari ini. baik. Nah, ternyata di sela-sela planning itu banyak sekali apa janjian-janjian yang sebelumnya tidak di-planningkan, tapi ternyata kok minta diajak ketemu, terus minta apa seperti itu. Dan itu urgensinya karena itu kebetulan kan kita di konsumen baru ya, jadi harus melayani juga seperti itu, Coach. Baik. Nah, Ya, itu berarti yang antum harus termasuk itu mau jadwalnya. gampang. Itu gampang. Antum tinggal cari admin, taruh admin satu selesai. Ya, bagi saya mata uang terbaik itu adalah integrity. Saya contoh misalnya, hari ini ada janjian ngisi di SBC kelas Bojonegoro kemarin gitu ya. Secara finansial itu nggak ada duitnya. Artinya nggak ada duitnya itu artinya eh, apa namanya acara sosial kan, maksudnya acara SBC. Saya nggak bukan notarip lah kira-kira gitu. Maksudnya nggak ada ini. Di hari yang sama, kok tahu-tahu yang sudah saya plotting untuk SBC, ya, tahu-tahu saya ada permintaan ngisi training. Ngisi trainingnya dibayar 10 juta misalnya gitu. Nah, itu kan ujian tuh kadang-kadang bagi kita. Itu kan sering disebut disruption. Waduh, ini saya sudah janjian untuk apa namanya ngisi di SBC, walaupun nggak ada bayarannya. Tahu-tahu kok ada klien yang lain minta di tanggal yang sama, dan di situ saya ditawarkan misalnya membayar sampai dengan misalnya 10 juta bayarannya. Apa yang saya lakukan? Ya saya tentu akan ngisi di Bojonegoro karena itu sudah menjadi apa namanya komitmen, sudah jadi janji yang sudah saya masukkan di dalam jadwal. Masalah dibayar nggak dibayar bukan urusan saya, gitu. Itu urusan Allah sudah selesai gitu ya. Jadi artinya begitu aja mas, gitu.
Jadi nggak usah pusing, karena rezeki sudah Allah atur, ya, sudah diatur sama Allah. Nah, contoh Mas Andri itu yang sering pusing tuh, ya, jadwal saya sudah terisi, ternyata ada orang minta, langsung saya lempar, nggak saya tanggepin. Tak, silakan hubungin admin saya, silakan hubungin admin saya, silakan hubungin admin saya. Pasti saya refer. Nah, nanti yang ngatur, yang ngolah, yang pusing tim saya, bukan saya, Mas. Saya tinggal ngisi saja. Ya, jadi yang Umi dan timnya gitu, ada Mas Andre, ada Mbak Indah, itu pasti yang pusing tuh ngatur jadwal. Saya terima jadwal sudah jadi, gitu ya. Kira-kira gitu. Apa yang harus saya kerjakan hari ini? Saya nggak mau pusing untuk ngurusin yang scheduling yang lain, ya gitu ya, udah diurus dengan mereka gitu. Tugas saya ya ibaratnya apa yang sudah terplotting hari ini yang harus dikerjakan itu saya kerjakan. Nah, simpelnya kira-kira begitu. Jadi jangan gampang tergiur untuk kita melanggar komitmen yang sudah pernah kita sepakati di awal gitu. Saya berusaha kalau tidak urgent dan mendesak banget, saya berusaha untuk sebisa mungkin tidak melanggar komitmen yang sudah ada. Nah, itu contoh sederhananya. Nah, kira-kira begitu Mas Mut, ya. Jadi jangan tergoda untuk apa namanya menemui orang yang belum janjian sebelumnya, ya walaupun itu transaksi deal uang besar seolah-olah itu nanti akan ini. Tapi bagi saya adalah memegang teguh komitmen yang sudah ada di dalam deadline kita itu menjadi prioritas. Karena kalau enggak apa, antum terima, nambah lagi pekerjaan yang ini ketunda, yang ini ketunda, nanti lama-lama apa pekerjaan-pekerjaan amanah yang awal akhirnya molor, molor, molor. Nah, kalau udah di situ nanti kredibilitas dan integritas kita akan bermasalah. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan hal seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Prioritas adalah apa yang sudah kita komitmenkan di awal ya. Jangan lihat hanya masalah finansialnya, tapi ada mata uang yang tidak bisa dinilai yang namanya integrity ya. Kira-kira begitu Mas. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga masih belajar hal kayak gini. Lanjut Ustaz Habib. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anang Jogja. Izin bertanya, Afwan Abi, semoga berkenan menjawab ibadah-ibadah apa yang menjadi prioritas dalam daily activity Abi Ridwan. Monggo. Taib. Nah, setiap orang itu biasanya memiliki satu kekhasan ibadah ya di apa namanya masing-masing gitu ya. Nah, kalau Abi karena ngerasa bukan ngerasa ya, apa yang selama ini dilakukan gitu ya di dalam konteksnya ini pasti yang wajib itu menjadi prioritas yang pertama. Namanya wajib pasti udah masuk skalanya prioritas, oke ya. Nah, ketika yang wajib sudah masuk skala prioritas ya ibadah kita untuk sholat, ibadah kita untuk yang lainnya itu sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Nah, maka apa tambahannya? Nah, suplemen tambahan ini biasanya setiap orang berbeda-beda. Nah, contoh kalau kayak Abi, ibadah yang pertama kali yang Abi masukkan adalah ya silaturahim talabul ilmi. Nah, ini yang sering kali menjadi satu hal yang sering masukkan ke dalam skala prioritas. Apa? Yang pertama bersilaturahim, yang kedua adalah belajar dan mengajar, kira-kira begitu. Nah, ini priority. Kenapa? Karena jalan purpose of life-nya adalah memang mengajar, menjadi tawanya Allah untuk menyampaikan kebaikan. Karena setelah memahami bahwa Abi ini adalah tawanya Allah misalnya begitu dalam menyampaikan mengajak para pengusaha untuk balik ke dalam apa namanya kepada Allah, ya maka yang pasti menjadi skala prioritas dimasukkan ke atas adalah apa? Satu pasti ya belajar mengajar tadi, silaturahim, belajar mengajar. Nah yang berikutnya apa? Nah berikutnya hubungannya dengan jiswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah pasti uh, karena apa? Karena Abi ngerasa jalurnya sama Allah dikasih tracknya adalah entrepreneurship, bukan salah di sana. Nah maka apa? Maka yang erat kaitannya dengan entrepreneurship itu adalah mal. Nah, role modelnya siapa? Seperti yayasan kami, seperti pondok kami namanya Utsman bin Affan, maka apa yang ada dalam konteksnya Utsman bin Affan inilah yang menjadi priority. Ya, jadi konteksnya apa? Oh, berbicara tentang mal, berbicara tentang sedekah, berbicara tentang sosial, ya. Nah, dan berikutnya apa? Quran. Nah, aktivitas tidak lepas berdakwah dan juga syiar tentang Quran. Ya, contoh hari ini sebenarnya kalau kita sadari apa yang Abi sampaikan, ya Abi hanya menyampaikan surat Al-Insyirah dengan versi dengan bahasa yang mungkin berbeda dalam konteksnya kayak kita ceramah di masjid. Tapi dengan bahasa apa? Oh, yang mungkin lebih relevan dengan teman-teman yang di sini sebagai profesional, sebagai seorang entrepreneur gitu. Nah, ini mungkin cara pendekatannya berbeda. Nah, jadi kalau ditanya apa yang menjadi skala prioritas, insya Allah itu tadi. Jadi yang pertama adalah silaturahim, yang kedua adalah thalibul ilmi dan juga belajar mengajar. Nah, yang ketiga adalah apa namanya Quran dan juga zakat infak sedekah dan wakaf. Nah inilah mungkin yang menjadi sering masuk dalam daily accountability. Jadi kalau dilihat banyak aktivitasnya apa, ngisi kelas di sini, ngisi kelas di sini, apalagi yang di situ silaturahim ke siapa, apalagi yang dilakukan gitu. Nah itu yang banyak menjadi masuk dalam skala prioritas. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu.
Semoga menjawab. Dan apakah sama? Enggak. Ada orang yang dia masih butuh banyak mengelola nafsunya, maka bisa memasukkan dalam daily accountability puasa mungkin. Ada orang yang mungkin lebih banyak apa namanya ibadahnya adalah istighfar 1000 kali setiap hari. Ada orang yang mungkin riadohnya atau ininya adalah dengan cara bagaimana bisa bersolawat ya. Silakan, setiap orang punya pendekatan yang berbeda-beda. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Siti Sugesti. Bismillah, izin bertanya Coach, saya pengennya mobilitasnya tinggi, tapi karena faktor usia, jadi saya tetap sesuaikan dengan kondisi fisik. Apakah bisa ditolerir, Coach? Saya termasuk sadar diri, apa alas roban, Coach? Alas Roban. Masya Allah. Nah, baik. Selesai mengerjakan satu pekerjaan dan bergegas mengerjakan pekerjaan berikutnya bukan berarti harus dengan mobilitas tinggi seperti Abi. Ya karena kalau Abi kan tadi karena prioritinya adalah silaturahim, thalibul ilmi, mengajar, maka dan seringkali dari kota ke kota. Dan ini pun mungkin cuma 2 tahun lagi, 2025 kemungkinan besar Abi akan banyak menetap di satu titik, di satu tempat ya untuk menjadikan kader-kader berikutnya, gitu ya. Nah, maka apa yang menjadi apa namanya konsep tadi dilihat dalam aktivitas dalam keseharian kita. Contoh misalnya, oh hari ini ada pekerjaan A, B, C, D. Nah, jadi artinya apa? Selesai mengerjakan A, lanjut B. Selesai B, lanjut C gitu. Nah, misalnya contoh sederhananya misalnya, kok apa namanya produktivitas kita misalnya hari ini cuman mengerjakan satu pekerjaan apa? Ada buyer dari luar negeri mau datang misalnya Bu Siti ya. Nah, ketika ada buyer dari luar negeri mau datang, selesai nih buyer, udah nggak ada kerjaan yang lain. Masukkan di situ. Baca Quran, 2 juz. Berikutnya apa lagi? Sholat ini, sholat apa, segala macam masukan. Tambahkan lagi apa, istighfar berapa. Nah, jadi artinya kalau seandainya ternyata aktivitas kita yang hubungannya dengan profesional sudah tidak ada lagi, maka masukkan dalam list kita, sampai dengan kita itu misalnya malam hari, ada aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan, yang tidak perlu mobilitasnya tinggi bahkan bisa dikerjakan hanya di rumah saja, tapi produktif. Kenapa produktif? Kita bisa menyelesaikan mungkin one day one juz atau bahkan sehari bisa 2 sampai 3 juz. Kita banyak apa? Kita bisa mendengar kajian mungkin. Kita bisa apa lagi? Nah, inilah yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi tidak harus produktif itu dari kota ke kota keliling Indonesia seperti Abi, bukan. Tapi produktif itu adalah jangan sampai waktu yang sudah Allah amanahkan tidak kita pakai untuk apa-apa ya, tidak kita pakai untuk melakukan satu kebaikan ibadah dan amal soleh gitu. Jadi artinya bahkan di rumah saja nggak keluar kemana-mana tetap harus produktif. Apa produktifnya? Ya dilihat produktif secara ekonomi seperti apa, produktif secara profesional pekerjaan seperti apa, produktif secara ibadah seperti apa. Jadi ada yang kita lakukan terus-menerus. Kira-kira begitu. Baik, insya Allah begitu. Semoga menjawab ya. Lanjut, Ustaz. Happy? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Sopi Safwan. Assalamualaikum. Apa kabar, Coach? Maaf, mau nanya kelanjutan singkatan disiplin. Jadi disiplin itu abjadnya besar semua. Untuk MGG kemarin, Coach. MGG kemarin kelewatan Zoom-nya. Minggu kemarin. Iya, minggu kemarin itu Ustaz Epi maksudnya. Taib, apa singkatan dari disiplin? Nah, ada yang ingat nggak teman-teman yang lain? Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas ya. Disiplin, D-nya dipaksa, I-nya impian sebagai penguatnya, S-nya sabar dalam proses, I-nya ikhtiar maksimal, P-nya pergaulan yang mendukung atau circle ya ini, L-nya lupakan yang menghambat, move on, dan istiqomah sampai addicted. Nah, ini yang kita bahas kemarin. Jadi kalau dibaca disiplin, ya. Tapi panjang. Nanti kalau mau dibahas lagi, jadi kita ngulang. Nah, nanti minta saja rekamannya ada di YouTube channel PU, Pondok Entrepreneur Usman. Nah, nanti insya Allah sudah direkam dan ada di sana materi-materi kajian ngopi pagi kita di pekan-pekan sebelumnya. Baik, tapi ada lagi? Sepertinya masih belum ada, tapi oh ini ada pertanyaan lagi.
Dari Karunia Food. Assalamualaikum. Izin tanya Coach, bagaimana kalau kita sudah ada jadwal untuk ikut kelas SBC besok, tapi tiba-tiba saya harus menjalani operasi mata. Jika saya batalkan kelas SBC, apakah sudah benar yang saya lakukan gitu? Bentar, bentar. Kami masih mencarikan channel kita. Nah, tapi belum semuanya diupload ya, Tat ya. Nah, itu di kolom chat Abi sudah memasukkan channel YouTube-nya PU TV ya. Di sana ada beberapa rekaman-rekaman kajian kita sebelumnya. Oke, dari Sari. Afwan, produktivitas dikaitkan dengan hasil. Bagaimana menentukan? Oh, bukan. Mana sebelumnya Yang ya? atasnya. Ya. Assalamualaikum, izin tanya, Coach. Bagaimana kalau kita sudah ada jadwal untuk ikut SBC kelas besok, tapi tiba-tiba saya harus menjalankan operasi mata? Jika saya batalkan SBC kelas, apakah sudah benar yang dilakukan? Dalam konteks ini, maka ada namanya skala prioritas. Nah, kode Allah, kalau memang ada yang lebih urgent dan penting, maka tadi saya menyebutkan unsurnya syar'i, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita misalnya, oh, kita prioritaskan untuk apa namanya ini, untuk operasi mata gitu misalnya. Kenapa? Itu lebih penting, ya. Kira-kira begitu. Kenapa? Ada mudarat yang lebih besar kalau seandainya kita tinggalkan gitu, akan ada masalah dan ini ya itu diperbolehkan gitu. Maka unsur sa'i itu adalah ketika ada sesuatu yang sifatnya dia lebih lebih penting. Nah, maka yang di bawahnya yang sunnah atau yang ini bisa digeser ya. Walaupun kalau saya kenapa kalau saya ngambil jalur keilmuan, ilmu itu Masya Allah luar biasa yang ngajar dan lain-lain itu bahkan kewajiban kita untuk thalibul ilmi itu wajib yang skala prioritasnya itu tinggi gitu. Nah, maka Abi mengambil jalur itu karena skalanya menurut Abi itu sesuatu yang sangat prioritas. Kira-kira begitu. Baik. Ada lagi Baik, satu. pertanyaan selanjutnya eh, yang dari Sari. Afwan, produktivitas dikaitkan dengan hasil. Bagaimana menentukan kegiatan itu produktif secara nilai hasil? Kalau kita pekerjaannya sifatnya adalah kayak di kantor, ada KPI, Key Performance Indicator. Nah, maka productivity kita bisa diukur dengan hasil dari mana? Dari apakah bisa mencapai dari KPI-nya atau tidak. Nah, jadi kita buat dalam setiap kegiatan kita tuh ada productivity-nya itu ada hasilnya, ada KPI-nya. Nah, kalau kita hubungannya dengan ibadah, maka juga dibuat. Kita bisa menentukan skalanya sendiri. Setiap orang berbeda-beda. Contoh kayak tadi baca Quran, kita buat ada one day, one juz gitu ya. Terus kalau misalnya kita tadi misalnya mau apa namanya istighfar, misalnya dibuat berapa istighfar sehari. Nah, jadi buatlah skala skala nilai dari apa yang kita lakukan. Ya, jadi hasil itu bisa dua dua poin. Hasil dalam bentuk kinerja yang biasanya diukur dengan KPI dan hasil dalam bentuk kalau misalnya kayak ibadah adalah dalam bentuk jumlah kuantitinya. Nah, itu nanti bisa bisa kita ukur ya. Sudah baca Quran? Sudah gitu ya. Ternyata berapa? Satu ayat. Ya nggak salah juga sih. Tapi artinya secara produktivitas kan rendah sekali. Maka kita buat berapa? Minimal. Oh, one day, one juz. Satu hari, satu juz. Nah, atau misalnya satu hari bisa 2 sampai 3 juz. Itu Masya Allah luar biasa. Berarti ada lebih produktif. Sesuaikan dengan waktu yang kita punya. Baik, kira-kira begitu. Baik, Ada lagi? belum ada pertanyaan lagi ini. Belum ada? Oke, berarti kalau sudah selesai, berarti teman-teman sudah paham semua. Masya Allah, ya. Tabarakallah teman-teman yang hari ini sedang perjalanan ke Bali. Saya lihat ada beberapa yang sudah apa namanya bersiap berjalan berangkat ke Bali. Teman-teman KLP yang insya Allah hari ini akan ada acara di Bali. Teman-teman OYC yang insya Allah besok akan ada kegiatan di Bali, ya besok lusa. Nah, semoga dilancarkan semua teman-teman dan semoga seluruh yang hadir hari ini ya dimanapun berada Allah berikan kemudahan dalam setiap urusannya, Allah berikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya, dan Allah jadikan setiap aktivitasnya adalah amal ibadah yang Allah terima, dan semoga menjadi amal soleh buat kita yang mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita dan keluarga besar kita. Semoga menjadi penggugur dosa-dosa kita di masa lalu dari setiap apa yang kita lakukan. Pintu rizki yang berkah berlimpah. Ya semoga dari rizki itu dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita soleh dan salihah, hafiz dan hafizah, dan semoga kita semua terus diikat dalam ukhuwah kebaikan dan juga kita selalu diistiqomahkan untuk berbuat kebaikan sampai akhir hayat kita, diberkahkan sisa usia kita, dan semoga nanti di surga kita bisa dikumpulkan ya bertetangga di surga, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari saya mohon dimaafkan. Teman-teman semua doa bil doa, doakan kami juga, doakan Abi, Umi, keluarga Abi di Malang, Jakarta, Lampung, mohon doanya juga untuk kami semua.
semua, dan doakan untuk para santri untuk selalu istiqomah, untuk para donatur, untuk para orang-orang baik di luar sana, para sahabat surga. Semoga Allah terima amal jariahnya, dan semoga Allah istiqomahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Abi mohon maaf apabila ada salah kata. Abi akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah ya wabarakatuh. berkah. Alhamdulillah telah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Abi Ridwan Abadi yang telah menyampaikan ilmunya serta pesan-pesannya kepada kita semuanya. Juga kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan teman-teman pada acara ngopi pagi hari ini. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan selama kegiatan Zoom, kegiatan ngopi pagi. Sekian dari saya, kita tutup majelis ngopi pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.